Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan berbahagia ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sukses selalu buat kita semua. Kita di bab 636-640. Selamat bersantai. Bab 636. Di hutan ditutupi kabut ungu di puncak spiritual utama dari klan Seribu Kegelapan Suci. Sier, meskipun kamu memiliki garis darah legendaris dari 10,000 Ancient Raches, itu bukanlah garis darah tipe pertempuran. Peluang Anda untuk menang melawan Nan Gongsheng tidak melebihi 50%. Petik 2. Terdengar suara dari sebuah ruangan bambu. Bagian dalam ruangan gelap dan memiliki bau yang bagus untuk itu. Keindahan tak tertandingi dengan mata seperti bintang berdiri di sana. Rambutnya mencapai tanah, dan dia tampak seperti seorang dewi. Meskipun Nan Gongsheng itu adalah jenius nomor 1 di Tanah Suci, dia kehilangan beberapa kali melawanku. Petik 2. Mengsi menyentuh rambutnya dan tampaknya sedikit tidak mau. Di depannya duduk seorang sosok berambut perak dengan aura yang sangat kuat. Orang tidak dapat mengatakan jenis kelamin gambar itu, dan meskipun tampaknya benar-benar ada di sana, itu juga tampaknya hanya sebuah bola udara pada saat yang sama. Hehe, kamu adalah muridku yang paling luar biasa. Bagaimana mungkin saya tidak menyiapkan apapun untuk Taman Demi Dewa yang terlupakan sekali setiap 105 tahun. Petik 2. Sosok itu perlahan membuka tangannya. Sebuah tanduk unik unicorn ungu mendarat di telapak tangan Mengsi. Ini adalah... Mengsi sedikit terkejut. Tanduk ungu unicorn mengandung aura energi mental yang mendalam, tetapi tampaknya itu bukan senjata. Dengan ini, kamu akan hampir sepenuhnya tak tertandingi di Demi Dewa Forgotten Garden. Bahkan Nan Gongsheng akan mewaspadaimu. Petik 2. Sosok itu tersenyum samar. Pada pagi hari kedua, di panggung arena besar di puncak spiritual utama dari klan Benar Suci Mistik, beberapa aura Void Dewa Realm setengah bentrok. 3 dari mereka berada di sisi yang sama, pria parubaya dengan jenggot panjang, pemuda dingin, dan wanita dengan gaun hijau. Di sisi lain ada pemuda yang tajam dalam pakaian mistik dengan satu tangan di belakang punggungnya. Tangannya yang lain melepaskan cahaya perak yang mendorong kembali 3,5 langkah Void Dewa Realms. Ada banyak penonton yang menonton, termasuk murid-murid inti, beberapa raja, dan bahkan seorang kaisar. Nan Gongsheng ini menghadapi 3,5 langkah Void Dewa Realms dengan mudah seperti itu. Para murid inti di bawah menonton merasa jantung mereka bergetar. Dia terlalu mengerikan. Nan Gongsheng adalah murid kepala dari klan suci Benar Mistik. Pada saat yang sama, dia juga jenius terkuat di seluruh Tanah Suci. Tidak ada yang terpisah dari Mengsi, yang memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches, bahkan telah bertahan lebih dari 10 gerakan melawannya. 3,5 langkah Void Dewa Intens tiba-tiba bergabung dan hancur menuju Nan Gongsheng. Langit bumi Yuan Qi tampak membeku saat kekuatan bentrok di dimensi jiwa. Semua pikiran tidak bisa bergerak. 3,5 Void Dewa Intens telah menjadi satu, dan murid-murid inti di bawah tidak berani bernapas. Meskipun Nan Gongsheng telah mencapai 1/2 langkah Void Dewa Realm, sulit baginya untuk menerobos serangan gabungan dari 3,5 Void Dewa Intens. Istirahat. Cahaya perak melintas di sekitar Nan Gongsheng ketika niat Dewa Void 1/2 langkahnya mulai naik. Ledakan keras terdengar di dalam dimensi jiwa, yang kemudian diteruskan ke dimensi fisik. Pada saat itu, arai di sekitar panggung menjadi redup. Void Dewa Inten, semua orang berdiskusi, hanya Kaisar yang memiliki ekspresi tenang. Bam, 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 hati dari 3,5 langkah Void Dewa Realms bergetar. Mereka dikirim terbang oleh niat Dewa Void, dan darah menetes dari mulut mereka. Maksud Raja, apakah Nan Gongsheng menjadi Raja? Petik 2. Tidak, kultivasinya masih di 1/2 langkah Void Dewa Realm, tapi jiwanya telah membentuk niat sejati Void Dewa Realm King. Petik 2. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Dalam instan ini, semua jenius memandang Nan Gongsheng dengan hormat dan kekaguman. Membentuk niat Void Dewa yang sebenarnya berarti bahwa itu Nan Gongsheng tidak memiliki hambatan. Ledakan, niat Dewa Void baru melesat ke langit dan menyulut kekuatan alam semesta. Di mata mereka, Nan Gongsheng sepertinya menjadi satu dengan surga. Mulai sekarang, niatnya memiliki kemampuan raja dan bisa dengan mudah membunuh real core alam normal. Maksud raja yang baru. Petik 2. Apakah seseorang telah menjadi raja? Sense divine dari banyak Void Dewa Realm Kings dan Emperors melintas di udara. Namun, hati mereka bergetar ketika mereka menyadari bahwa itu niat raja baru ini datang dari seorang junior.
Nan Gongsheng baru berusia 30 tahun dan telah membentuk niat raja. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 dari Tanah Suci yang memiliki badan roh spasial tak tertandingi dan badan roh surga yang tak tertandingi. Petik 2. Beberapa raja menghela nafas. Para ahli normal membutuhkan lebih dari 100 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun untuk menjadi seorang raja. Namun, Nan Gongsheng memang berbakat. Badan-badan kultivasi dunia dibagi menjadi jajaran mortal, spiritual, bumi, dan surga. Kultivator normal hanya memiliki tubuh spiritual. Kembali di Provinsi Guanjun, Zhao Feng dan tubuh teman-temannya hanya setengah tubuh spiritual. Peringkat tubuh sudah sangat langka, dan Nan Gongsheng ini memiliki tubuh peringkat surga tertinggi. Di atas itu, ia memiliki tubuh roh spasial yang unik. Tubuh roh spasial berarti bahwa itu kecocokannya dengan ruang, surga, dan bumi sangat tinggi. Ini adalah tubuh yang tidak dapat diwariskan, itu benar-benar acak. Bakat seperti itu berarti bahwa itu Nan Gongsheng adalah salah satu orang paling berbakat di Tanah Suci. Hanya 2 orang dengan garis keturunan 10,000 Ancient Races yang bisa dibandingkan dengannya. Di dalam kebunnya, Zhao Feng membuka matanya saat dia merasakan niat raja baru tersebar di puncak spiritual utama. Dia adalah Nan Gongsheng. Pikiran Zhao Feng terbagi menjadi 20 atau 30 pikiran yang melompat ke udara. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap sejumlah besar aura real dream kuno untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun, hanya setelah dia menerobos, dia menyaksikan kemegahan nomor 1 jenius dari Tanah Suci, Nan Gongsheng. Maksud seorang raja. Petik 2. Zhao Feng menghela napas dalam hatinya. Segalanya tampak kecil terhadap hal semacam itu. Ini adalah Tanah Suci spiritual, tempat di mana kultivasi bisa meningkat dengan pesat. Nan Gongsheng berada di puncak 10 jenius teratas, dan dia memimpin bentrokan antara Seng dan Meng. Petik 2. Seng. Petik 2. Seng diwakili Nan Gongsheng, yang memiliki ksatria suci mistik 3 bintang di belakang punggungnya. Meng mewakili Meng Si, yang memiliki klan suci 1003 bintang di belakang punggungnya. Setelah menyaksikan kekuatan Nan Gongsheng, Zhao Feng memikirkan Meng Si, yang tampaknya memiliki garis keturunan dari 10,000 Ancient Races. Dia tidak boleh terlalu jauh dari Nan Gongsheng. Ketika hari pembukaan Demidewa Forgotten Garden mendekat, para murid di pengasingan keluar. Masing-masing dari 10 jenius Tanah Suci keluar, dan mereka semua telah meningkat. Pada saat ini, Zhao Feng juga berhenti berkultivasi dan mulai membaca informasi mengenai Demidewa Forgotten Garden. Meskipun Demidewa Forgotten Garden terdengar seperti taman, dalam kenyataannya, itu adalah alam rahasia yang peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Purple Saint Ruins. Bagaimanapun, Purple Saint Ruins sudah sangat lemah, bahkan tidak sepersepuluh saat itu berada di puncaknya. Junior Martial Saudara Zhao. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari luar. Mendengar itu, rasa spiritual Zhao Feng langsung dipindai di luar dan melihat seorang murid. Muridnya adalah seorang pemuda berjubah hijau yang tampaknya agak rendah. Senior Martial Brother Dong. Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar dan berjalan keluar. Dia bertemu banyak murid inti selama upacara murid, dan senior Brother Dong ini, yang nama lengkapnya adalah Dong Wenjian, adalah salah satu dari mereka. Lebih penting lagi, Dong Wenjian adalah murid dalam nama Duan Muking, dan ayahnya adalah setengah langkah Void Dewa Realem di eselon menengah. Saat itu, Duan Muking mengambil Dong Wenjian sebagai murid di namanya karena dia melihat bahwa itu ayah yang terakhir sangat bekerja keras dan dipindahkan. Bakat Dong Wenjian hanya dianggap rata-rata di Tanah Suci. Biasanya, Duan Muking akan menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan, dan dia akan menghabiskan bertahun-tahun setiap kali dia memasuki pengasingan. Ini berarti Duan Muking tidak memiliki banyak kesempatan untuk memberikan petunjuk kepada Dong Wenjian. Saudara Junior Zhao, masih ada 3 hari sebelum pembukaan Taman Demidewa yang terlupakan, dan guru tidak ada di sini. Bagaimana persiapanmu? Petik 2. Dong Wenjian sangat hangat. Keduanya sama-sama di bawah kaisar yang sama, tetapi satu adalah murid pribadi sementara yang lainnya hanya murid yang bernama. Meskipun ada perbedaan status, mereka setidaknya memiliki tuan yang sama. Karena Zhao Feng tidak akrab dengan banyak orang, dia hanya bisa berjalan dengan Dong Wenjian. Saya telah membuat sedikit peningkatan dalam pengasingan saya. Meskipun saya mungkin tidak berada di level 10 besar jenius, saya tidak akan kehilangan wajah guru. Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar dan dia relatif rendah hati. Dong Wenjian memandang Zhao Feng dengan emosi yang kompleks, termasuk kecemburuan dan kewaspadaan.
Zhao Feng hanya berusia 23 tahun paling banyak dan dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Dong Wenjian juga menyaksikan pertempuran Zhao Feng dengan Zhuo Hong, dan dia menebak bahwa itu dia mungkin tidak akan bisa bertahan 30 gerakan jika itu dia. Dan sekarang, kultivasi Zhao Feng telah meningkat lebih banyak lagi dan mencapai alam inti-inti tahap akhir. Ada juga kekuatan di tubuhnya yang membawa banyak tekanan. Hari itu, Zhao Feng dan Dong Wenjian mulai berbicara dengan orang lain di sekitar Tanah Suci, terutama karena dua alasan. Salah satunya adalah informasi tentang Demidewa Forgotten Garden. The Demidewa Forgotten Garden telah ada untuk waktu yang sangat lama, dan informasi yang dimiliki setiap raja dan kaisar memiliki sedikit perbedaan. Beberapa kaisar dan raja mungkin memiliki informasi yang lebih lengkap. Sebagai contoh, Duanmu King biasanya dalam pengasingan dan bertindak rendah, yang berarti bahwa itu informasi yang dia miliki tidak lengkap. Di atas itu, orang bisa saling membantu di Demidewa Forgotten Garden. Karena alasan ini, Dong Wenjian pergi untuk berbicara dengan murid inti lainnya. Setelah semua, dua kekuatan super dan 33 bintang dua sekte hendak memasuki Demidewa Forgotten Garden, dan itu normal untuk ada korban. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Demidewa Forgotten Garden yang pernah setiap 105 tahun akhirnya dibuka. Ledakan, garis besar taman muncul di sudut 10.000 puncak suci kuno dengan kekuatan luar biasa yang mengguncang langit dan bumi. Di 10.000 puncak suci kuno, 2 atau 300 murid dari Tanah Suci bela diri sejati berkumpul di depan sebuah istana yang compang camping. Garis besar taman bisa dilihat di atas kepala mereka. Pada awalnya, garis luarnya sangat kabur dan eksis dalam keadaan hampa, tetapi seiring berjalannya waktu, garis besar kebun menjadi lebih jelas dan jernih, seolah-olah itu mencoba terwujud. Di bagian depan dan belakang taman, ada pintu hijau kuno berkarat dengan makhluk divine yang terbuat dari marmer di sebelah mereka. Meskipun mereka palsu, mereka mengeluarkan perasaan metalik dan tampak seolah-olah mereka masih hidup. Demidewa Forgotten Garden biasanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbuka sepenuhnya. Petik 2. Suara Dong Wenjian terdengar di telinga Zhao Feng. Zhao Feng dan Dong Wenjian berdiri di antara kerumunan dari klan suci benar mistik. 2 atau 300 jenius di bawah pintu masuk Demidewa Forgotten Garden terdiri dari murid-murid dari 2 klan suci dan 33 bintang 2 sekte. Menjadi negara adikuasa 3 bintang, klan suci sakral mistik memiliki 50 titik, sementara sekte bintang 2 yang normal hanya memiliki 5. Sekte bintang 2 yang lebih kuat memiliki lebih banyak, sekitar 8 hingga 10. Sebagai contoh, 10.000 petir sekte memiliki 10 titik, sedangkan sekte gunung emas hanya memiliki 5 titik. Sebelum Demidewa Forgotten Garden dibuka, Dong Wenjian memberitahu Zhao Feng tentang 10 jenius Tanah Suci, serta beberapa figur kuat lainnya. Nan Gongsheng memimpin klan suci benar mistik. Setelah dia adalah Che Yilin dan senior martial brother Nan Asteris, yang keduanya mencapai tahap akhir dari Great Origin Core Realm. Ketiganya adalah di antara 10 jenius teratas. Tentu saja, selain mereka, ada juga beberapa jenius dari klan sakral mistik sejati yang hanya tingkat di bawah 10 jenius, seperti yang ada di tahap awal dan pertengahan dari kerajaan inti asal utama. Terlepas dari mereka, Jiang Fan dan garis darahnya dari 10,000 Ancient Raches mungkin juga dapat menantang 10 jenius teratas. Pada saat ini, pandangan Jiang Fan mendarat di Zhao Feng, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Kultivasi Zhao Feng juga telah mencapai tahap akhir dari Real Core Small Origin. Petik 2. Jiang Fan mengepalkan tinjunya, dan dia merasa agak kalah dalam hatinya. Kembali di istana spiritual Void Ocean, Zhao Feng hanyalah sosok kecil yang tidak akan pernah berinteraksi dengannya lagi di matanya. Chen Yilin, yang berada di sebelah Jiang Fan, juga memperhatikan ini. Peningkatan Zhao Feng tidak hanya cepat, bahkan melampaui Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan dari 10,000 Ancient Raches. Junior Martial Brother Jiang, jangan terlalu memikirkannya. Bahkan dengan level kultivasi yang sama, Anda memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches, jadi Anda pasti akan menang. Lawanmu adalah 10 jenius dari Tanah Suci. Petik 2. Che Yilin tersenyum dan terhibur. Mendengar itu, ekspresi Jiang Fan sedikit tenang. Dia memutuskan untuk melampaui Zhao Feng dengan mendapatkan hadiah yang lebih baik di Demidewa Forgotten Garden. Murid dari klan sakral asli mistik, setelah memasuki Demidewa Forgotten Garden, Anda harus saling membantu. Jangan menyerang atau membunuh satu sama lain. Petik 2. Niat kaisar yang kuat terdengar di pikiran para murid.
Peraturan Penatua, hati para murid inti bergetar saat mereka setuju. Dengan perkenalan Dong Wenjian, Zhao Feng mampu mengenali beberapa pakar lain dari kekuatan lain. Dia adalah Meng Xi, hanya dia yang bisa melawan Nan Gongsheng di antara 10 jenius teratas, dan dia memiliki garis darah dari 10,000 Ancient Raches. Petik 2. Tatapan mereka mendarat di seorang wanita muda dalam gaun biru. Gadis itu memiliki wajah yang sempurna dan mata berbintang. Rambutnya jatuh ke tanah dan tertiup angin dengan lembut, namun entah bagaimana tidak kotor dan tampak menyajikan pegambar yang sempurna. Ketika tatapan dari semua murid mendarat di Meng Xi, hati mereka terguncang. Dalam setiap aspek, Meng Xi memenuhi citra seorang dewi. Apa aura garis darah yang aneh? Petik 2. Ketika dia melihatnya, Zhao Feng merasa seolah ingin melindunginya. Peng, 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 mata spiritual Lord dengan lembut melompat, dan Zhao Feng menjadi tenang lagi saat dia lolos dari sensasi yang indah. Kekuatan garis darah Meng Xi itu condong ke arah jiwa. Petik 2. Zhao Feng menyimpulkan, tatapan gadis dengan warna biru dengan rambut panjang tiba-tiba berubah dan mendarat di Zhao Feng. Tekanan kuat turun pada jiwa, dan mata Meng Xi Zhao Feng yang terkunci pada tubuh Zhao Feng untuk 1 atau 2 napas. Dong Wenjian, yang berada di sebelah Zhao Feng, merasakan pikirannya, garis keturunan, dan kekuatannya membeku. Tindakan Meng Xi mengangkat perhatian para jenius lainnya. Seseorang yang mampu meningkatkan minat Meng Xi pasti tidak sederhana. Dia murid inti baru itu. Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah Zhao Feng, tetapi dia tidak terkejut. Itu benar, dia adalah Zhao Feng yang menjadi murid pribadi Kaisar Duanmu. Petik 2. Siswa inti lain di dekatnya berkata. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasakan banyak mata menekan mendarat padanya. Mereka berasal dari 10 jenius tanah suci. Di antara mereka, Zhao Feng merasa tatapan penuh permusuhan dan niat membunuh. Zhao Feng, hidup begitu. Kita bertemu lagi. Kali ini, kita akan menari di panggung yang sama. Petik 2. Seorang pemuda yang hangat dan tersenyum dari klan 1000 Kegelapan menginspeksi Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Dong Wenjian berbicara. Pemuda yang tampak hangat itu disebut Wen Luoan, murid yang baru saja bergabung dengan klan 1000 Kegelapan Suci, dan dia seharusnya tidak lebih lemah dari 10 jenius teratas. Dia kemungkinan besar kuda hitam terbesar saat ini. Petik 2. Dekultivasi dari Wen Luoan yang tampak hangat telah mencapai tahap akhir dari Great Origin Core Realm. Wen Luoan, mata Zhao Feng berbinar saat dia menjadi waspada. Pemuda yang hangat memberinya tekanan berbahaya. Terlepas dari 2 klan suci, Lei Zhen dari 10.000 petir sekte memiliki garis darah spiritual kuno petir langka, dan dia berfokus pada kekuatan lightning. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Petik 2. Dong Wenjian memperingatkan, Lei Zhen. Zhao Feng menoleh dan melihat seorang pria, bertelanjang kaki besar dengan pedang besar di punggungnya. Kultivasi Lei Zhen ini telah mencapai Real Core Realm kelas menengah, dan aura petir dari tubuhnya membuat Zhao Feng's Wind Lightning True Yuan bergetar. Betapa kuatnya lightning. Petik 2. Zhao Feng bisa merasakan betapa mengerikannya orang ini hanya dengan kekuatan lightning memancar darinya. Warisan Kaisar Wind Lightning. Saat itu, Kaisar Angin Petir datang ke 10,000 Lightning Sekte dan memahami banyak teknik di sini, jika tidak, dia tidak akan menjadi begitu terkenal. Petik 2. Lei Zhen bergumam pada dirinya sendiri. 10.000 petir sekte adalah salah satu kekuatan paling elit di Samudera Chang yang dikultivasikan dalam hal cahaya. Kekuatan mereka juga sangat dekat dengan negara adidaya bintang 3, dan mereka dengan mudah melampaui Gold Mountain Sekte. Bahkan Wind Lightning Emperor pernah sekali dikultivasikan dalam 10,000 Lightning Sect. Tanpa 10,000 Lightning Sect, tidak akan ada Wind Lightning Emperor. Tak satu pun dari 10 keajaiban terbaik dari Tanah Suci itu sederhana. Petik 2. Zhao Feng memberi perhatian khusus pada setiap satu dari 10 yang Dong Wenjian ceritakan padanya. Seiring waktu berlalu, garis besar taman di atas menjadi lebih jelas, dan udara di 10.000 puncak suci kuno bergetar sedikit. Dulu seolah-olah 2 ruang saling berdekatan, dan mata roh Lord milik Zhao Feng bisa melihat sesuatu. Jika ruang dibandingkan dengan gelembung, maka gelembung yang lebih kecil baru saja bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. The Demidewa Forgotten Garden adalah wilayah rahasia yang diciptakan oleh Demidewa dengan metode-metode yang menentang surga. Demidewa Forgotten Garden akan segera dibuka. Petik 2. 2 atau 300 jenius tanah suci di atas 10.000 puncak suci kuno mengangkat kepala mereka. Pada saat ini,
yang bisa mereka lihat hanyalah garis besar Demidewa Forgotten Garden dan dua pintu hijau. Ada dua pintu masuk ke Demidewa Forgotten Garden. Satu di depan, yang lain di belakang. Petik 2. Informasi mengenai Demidewa Forgotten Garden muncul di pikiran Zhao Feng. Dua pintu hijau dijaga oleh klan suci benar mistik dan klan 1000 kegelapan suci. Di belakang mereka adalah sekte bintang 2 yang lebih kuat. Weng, boom, ruang bergetar lagi. Untungnya, ruang 10.000 kuno Secret Peak sangat stabil, dan memiliki susunan penstabil spasial. Sebuah sudut Demidewa Forgotten Garden jatuh ke bawah dan sepenuhnya mendarat di 10.000 puncak suci kuno. Sebuah sudut dari taman terlupakan telah bergabung ke puncak suci kuno 10.000. Petik 2. Demidewa Forgotten Garden telah berhasil dibuka. Petik 2. Sense Divine dari para ahli dari sekte dan klan memenuhi udara. Mari masuk ke Demidewa Forgotten Garden. Petik 2. Nan Gongsheng menyerang di depan dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melaju ke pintu hijau. Pada saat yang sama, Mengsi dengan rambutnya yang sangat panjang terlintas. Seng dan Meng, dua keajaiban super, berdiri di puncak dan memasuki Demidewa Forgotten Garden dengan kecepatan yang tak tertandingi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para jenius dari dua klan suci melaju ke pintu hijau. Junior Martial Saudara Zhao, Anda harus bertemu dengan murid-murid lain dari klan ketika Anda masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan dirugikan. Petik 2. Dong Wenjian memperingatkan saat dia juga melompat ke pintu hijau. Zhao Feng mengangguk dan meninggalkan lightning ungu di belakangnya saat dia menghilang. Jadi, itu adalah Blue Light Destruction Lightning. Petik 2. Niatan dingin datang dari Lei Zhen dari 10.000 petir sekte di belakang. Weng, ketika semakin banyak orang memasuki Demidewa Forgotten Garden, dua pintu hijau mulai menjadi tidak stabil. Ketika 2 atau 300 murid masuk, warna pintu hijau telah memudar sampai batas. Bang! Kedua pintu hijau ditutup pada saat bersamaan. Hanya sudut Demidewa Forgotten Garden yang bisa dilihat di 10.000 puncak suci kuno. Bahkan Sense of Kings dan Emperors Divine merasa sangat sulit untuk memasuki Demidewa Forgotten Garden. Tubuh Zhao Feng jatuh ke hutan tua. Tekanan menghancurkan dari Demidewa Forgotten Garden langsung turun padanya. Seperti yang diharapkan. Petik 2. Sosok Zhao Feng terdiam sedikit sebelum mulai berjalan. Ruang dari Demidewa Forgotten Garden jauh lebih kuat daripada Tanah Suci. Zhao Feng mempelajarinya beberapa hari yang lalu. Sekitar titik waktu yang sama, banyak jenius yang memasuki Demidewa Forgotten Garden tersandung. Benar-benar tekanan yang kuat. Petik 2. Jenius ini memiliki wajah merah dan sulit bernapas. Mereka dengan Small Origin Core Realm Cultivasis bahkan tidak bisa terbang ke sini. Bahkan mereka yang berada di Great Origin Core Realm hampir tidak bisa melakukannya. Selain itu, semua jenis kekuatan dan maksud dibatasi di sini. Misalnya, di TH di luar dunia, serangan luas dari Great Origin Core Realm bisa menyapu selusin mil dan menghancurkan sebuah kota kecil, tetapi di Demidewa Forgotten Garden, serangan yang sama hanya akan mencakup 10 atau 20 yard. Setiap aspek lain, seperti kecepatan, juga dibatasi. Di dalam Demidewa Forgotten Garden, semua orang yang masuk merasakan tekanan kuat turun ke atas mereka dan menekan kekuatan mereka. Beberapa jenius di Small Origin Core Realm merasa sulit untuk bergerak atau bahkan bernapas. Mereka membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan tekanan di sini. Sosok Zhao Feng membeku sesaat sebelum mulai berjalan. Meskipun tekanan di sini kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan di alam mimpi kuno. Mata spiritual Lord Zhao Feng memeriksa setiap bunga dan sepotong kayu di Demidewa Forgotten Garden dan merasakan sensasi aneh. Sepertinya ada niat abadi di suatu tempat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Pemimpin Divisi Skeletal. Petik 2. Zhao Feng mencoba untuk terhubung dengan pemimpin Divisi Skeletal dalam 10.000 hantu Pearl, tetapi ia menemukan bahwa itu Divisi Skeletal pemimpin tidak bisa meninggalkan mutiara. Dia tidak terkejut. Selama beberapa hari terakhir, dia membaca banyak informasi mengenai Demidewa Forgotten Garden. Demidewa Forgotten Garden memiliki hukumnya sendiri. Pertama, mereka yang memasuki Demidewa Forgotten Garden harus bergantung pada kekuatan mereka sendiri tanpa menggunakan bantuan dari luar. Petik 2. Di bawah hukum itu, pemimpin divisi skeletal ditekan dalam 10.000 hantu mutiara. Zhao Feng kemudian mencoba menjangkau kucing pencuri kecil itu dan berakhir dengan sukses. Miao miao, kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng. Ini karena kucing pencuri kecil adalah hewan peliharaan Zhao Feng. Hewan peliharaan tidak di bawah batasan,
jika tidak semua penjelajah binatang tidak akan dapat melakukan apapun di Demidewa Forgotten Garden. Pada saat yang sama, di sudut lain dari Demidewa Forgotten Garden, seorang pemuda yang hangat menatap gelang hitam di pergelangan tangannya. Weng, gelang hitam itu dengan lembut bergetar saat aura Void Dewa Realm melonjak dari dalam. Pangeran ketiga, Demidewa yang berniat di Demidewa Forgotten Garden mengendalikan langit dan bumi di sini. Saya tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari gelang itu. Demidewa Forgotten Garden memang tidak sederhana. Mari perlahan menikmati game ini. Petik 2. Pemuda yang hangat Wen Luoan tersenyum. Di dalam Demidewa Forgotten Garden, para jenius yang mencoba menipu mengungkapkan ekspresi kecewa. Semua jenis bantuan dari luar tidak ada gunanya di sini. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Itu berhasil, seperti yang diharapkan dari guru, Dewa Suci Realm Mystic Light yang meninggalkan trik ini di Demidewa Forgotten Garden sejak lama. Petik 2. Tangan Mengsi terbalik, dan tanduk ungu unicorn muncul di tangannya. Tanduk ungu unicorn tampaknya hanya alat sederhana, itu tidak mengandung jenis entitas yang disimpan atau bantuan dari luar. Namun, dengan tanduk unicorn ungu ini, Mengsi tersenyum dengan percaya diri. Jika itu yang terjadi, maka aku akan pergi ke 100 Flower Garden, kemudian menuju ke 10,000 Treasure Tower atau mungkin Istana Penyembuhan Hati. Petik 2. Dengan rencana dalam pikiran, sosok Mengsi melintas. Bahkan dengan penindasan Demidewa Forgotten Garden, kecepatannya sangat cepat. Meskipun Demidewa Forgotten Garden terdengar seperti taman belaka, itu sebenarnya adalah sebuah dunia rahasia besar yang berisi banyak kekayaan dan harta, tetapi ada juga bahaya yang menyertainya. Setiap jenius di Tanah Suci tahu sebagian besar informasi tentang Demidewa Forgotten Garden. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah seberapa banyak yang mereka ketahui. Menurut rencananya, aku harus pergi ke Purple Smoke Lake dulu. Saya memiliki keuntungan terbesar di sana. Petik 2. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Dia telah mempelajari beberapa informasi tentang Demidewa Forgotten Garden. Sosok Zhao Feng bergerak dengan flash ungu. Jalan di bawahnya dibuat mondar-mandir batu giok hijau, yang merupakan sebagian besar jalan di Demidewa Forgotten Garden. Di mana-mana lain terutama terdiri dari rumput dan kayu. Menurut pengalaman orang-orang yang telah memasuki tempat ini di masa lalu, jika seseorang pergi ke jalur batu giok hijau ini, mereka kurang mungkin untuk menghadapi serangan dari binatang buas yang kuat. Setelah semua, seluruh tempat dipenuhi dengan hutan dan rumput, dan ada beberapa tempat yang memiliki ancaman tersembunyi. Spiritual sense juga dibatasi di dalam Demidewa Forgotten Garden, jadi orang-orang biasanya tidak akan memasuki tempat di luar batu giok hijau. Pada saat tertentu, sosok Zhao Feng melompat ke pohon besar. Dia membuka mata spiritual lordnya dan melihat ke bawah untuk mengamati pemandangan. Untungnya, mata spiritual lord dapat banyak membantu di sini. Petik 2. Zhao Feng segera tahu di mana dia berada. Meskipun semua orang yang datang ke Demidewa Forgotten Garden memiliki informasi, tidak banyak yang memiliki peta lengkap. The Demidewa Forgotten Garden hanya dibuka setiap 500 tahun sekali, dan seluruh tanah suci bela diri sejati hanya berhasil menemukan 60-70% tempat itu. Masih ada banyak tempat terlarang yang tidak diketahui. Melalui mata spiritual dewanya, Zhao Feng dapat melihat lanskap dan menganalisis di mana dia relatif terhadap apa yang dia ketahui, yang berarti bahwa itu dia tahu bagaimana menuju ke Purple Smoke Lake. Zhao Feng meningkatkan kecepatannya, tetapi dia tidak terbang. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik seperti itu. Di perjalanan, ia bertemu dengan beberapa jenius dari Tanah Suci. Ketika memasuki Demidewa Forgotten Garden, semua orang dikirim ke posisi tertentu pada batu giok hijau. Ledakan, suara pertempuran datang dari gunung di depan. Sekelompok jenius telah menemukan tanaman langka yang punah di dunia luar, dan itu bisa membantu memperkuat garis keturunan seseorang. Namun, di samping tanaman langka adalah binatang yang sebanding dengan kerajaan inti asal agung, jadi tempat itu dipenuhi dengan pertempuran. Sebanyak 4 atau 5 jenius memasuki keributan itu. Zhao Feng melihat mereka dan melihat bahwa itu tidak ada seorang pun dari klan suci mistik benar. Meskipun nilai tanaman langka itu hebat, Zhao Feng terlalu malas untuk pergi. Ada banyak keberuntungan di sini. Sasarannya adalah Purple Smoke Lake. Zhao Feng terus melanjutkan perjalanannya, menghindari orang lain dari Tanah Suci. Namun, Demidewa Forgotten Garden sangat besar, dan kecepatan semua orang terbatas. Setengah hari kemudian, Zhao Feng hanya melewati 2/3 jarak di sana. Tepat pada saat ini,
sebuah menara yang berkilauan dengan emas muncul di hutan di depan. Meskipun jauh, Zhao Feng bisa merasakan udara harta terpancar dari menara emas itu. Mungkinkah menara itu di depan menara harta 10.000? Petik 2. Jejak Zhao Feng berhenti. The 10,000 Treasure Tower menyimpan tabungan seorang demidewa. Harta ini semua mengguncang bumi dan memiliki kemampuan unik. Rupanya, ada desas-desus bahwa itu setiap harta acak di dalam dapat mengubah nasib seorang manusia. Selama belasan milenia terakhir, harta dari 10,000 Treasure Tower telah menciptakan banyak legenda. Sebuah cincin misterius menciptakan Void Dewa Realm King. Pokok aneh menciptakan Super Sekte Bintang 2. Koin misterius mengubah nasib seseorang yang normal. Selain itu, 10,000 Treasure Tower juga berisi barang-barang yang mirip dengan Void Dewa Protection yang bisa digunakan di Demidewa Forgotten Garden. Karena barang-barang ini berasal dari Demidewa Forgotten Garden untuk memulai, mereka tidak dibatasi oleh langit dan bumi. Semua alasan ini menjadikan 10,000 Treasure Tower target penting dari semua jenius. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng mencapai 10.000 Treasure Tower, sudah ada banyak orang di sana, sekitar 40 atau 50. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah awal dari pembukaan Demidewa Forgotten Garden. Setiap kali dibuka, hanya ada waktu setengah bulan. Sudah ada banyak jenius berkumpul di sini pada hari pertama. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa tidak menghela nafas. Dia telah berpikir tentang menangani 10,000 Treasure Tower terlebih dahulu, tetapi dia memutuskan untuk menyerah. Kompetisi di sini terlalu ketat, dan menara itu sendiri penuh dengan tantangan berbahaya. Sulit bagi satu orang saja untuk mencapai apapun, kecuali mereka sekuat Nan Gongsheng atau Meng Xi. Sederhananya, yang terbaik adalah membuat tim. Junior Martial Saudara Zhao. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari sekelompok 5 atau 6 di depan menara harta 10.000. Suara itu milik Dong Wenjian. Pemimpin kelompok Dong Wenjian adalah saudara Nan, yang berasal dari klan suci sakral mistik dan salah satu dari 10 jenius teratas. Zhao Feng berhenti. Dia saat ini memiliki dua pilihan. 1. Bergabunglah dengan kelompok mistik True Secret Clan. 2. Jangan. Junior Martial Brother Zhao, mengapa tidak bergabung dengan grup kami? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kuat kita. Kita bisa masuk ke 10,000 Treasure Tower bersama. Petik 2. Dong Wenjian berkata dengan hangat. Zhao Feng belum pernah bersama klan Gembala Suci Mistik lama, jadi satu-satunya orang yang dia tahu adalah Dong Wenjian, dan itu hanya karena mereka berdua di bawah Kaisar Duanmu. Hehe, kekuatan Junior Brother bela diri Zhao tidak buruk. Saya melihat dia secara pribadi mengalahkan Zhuo Hong. Petik 2. Beberapa yang lain dalam kelompok itu mengungkapkan niat baik mereka. Kompetisi dalam Demidewa Forgotten Garden sangat sengit, dan ada banyak kekuatan di sini. Itu yang terbaik bagi mereka yang memiliki kekuatan yang sama untuk saling membantu. Senior Martial Brother Nan tanpa ekspresi, tetapi dia tidak menolak. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Di matanya, kekuatan Zhao Feng rata-rata, jadi setidaknya dia tidak akan menyeretnya. Zhao Feng diam, matanya bersinar dengan ketegasan. Senior Martial Brother Dong, saya sangat menyesal, saya punya rencana sendiri, jadi saya tidak dapat bergabung dengan grup Anda untuk saat ini. Petik 2. Zhao Feng berkata sedikit menyesal. Target pertamanya adalah Purple Smoke Lake. The 10,000 Treasure Tower tidak cocok untuk Zhao Feng. Dia baru saja bergabung dengan klan suci benar mistik, jadi dia belum akrab dengan murid inti lainnya. Meskipun Dong Wenjian juga murid Duanmu King, dia masih merasa sedikit cemburu dan tidak seimbang. Zhao Feng tahu semua itu dengan jelas. Ini bukan istana langit mengambang dari Broken Moon Clan. Dia tidak memiliki teman sejati di sini di Demidewa Forgotten Garden yang dapat dia andalkan. Oleh karena itu, dalam kelompok Brother Nan, ia hanya akan digunakan tanpa menerima banyak imbalan. Menara harta 10.000, saat ini tidak cocok untukku. Petik 2. Sosok Zhao Feng berubah menjadi garis ungu saat dia melanjutkan perjalanan setelah menurun. Dia siap untuk menjadi seorang penyendiri di Demidewa Forgotten Garden, dan dia percaya diri. Bahkan jika dia seorang penyendiri, dia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Bahwa itu Zhao Feng tidak tahu apa yang baik untuknya. Petik 2. Penolakan Zhao Feng membuat ekspresi Dong Wenjian sedikit jelek. Di lubuk hatinya, dia tidak menyukai Zhao Feng karena cemburu, tetapi dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Setelah semua, Zhao Feng disukai oleh Duanmu King saat ia hanya murid di nama.
Biarkan dia pergi sendiri dan binasa sendiri. Tanpa kekuatan salah satu dari 10 keajaiban terbaik, penyendiri akan mati. Petik 2. Ekspresi Brother Nan jelek. Zhao Feng menolak bergabung dengan kelompoknya membuatnya kehilangan muka. 4 jam kemudian, Zhao Feng dengan selamat tiba di sebuah danau berwarna ungu pingsan. Danau itu beberapa ratus mil lebarnya. Ketika seseorang melihat dari kejauhan, sepertinya itu adalah sepotong batu giok yang sempurna. Ini adalah danau terbesar di Demidewa Forgotten Garden, Purple Smoke Lake. Petik 2. Zhao Feng melambat dan menjadi berhati-hati. Pada saat ini, dia telah menyimpang dari jalur batu giok hijau dan saat ini mendekati lumpur yang sedikit basah di dekat danau. Ada niat yang mengendalikan hukum di Demidewa Forgotten Garden, dan sebagian besar binatang tidak berani memasuki jalur batu giok hijau. Untuk orang luar, jalur batu giok hijau relatif aman, tetapi sekarang Zhao Feng telah meninggalkan jalan dan akan memasuki area Purple Smoke Lake. The Purple Smoke Lake adalah salah satu tempat dengan keberuntungan terbaik di seluruh Demidewa Forgotten Garden. Ini memiliki banyak harta dan sumber daya yang unik. Petik 2. Zhao Feng melangkah ke lumpur dan mendekati danau berwarna ungu. Danau itu mengandung kekuatan spiritual di dalamnya, yang menciptakan sumber daya langka dan berharga tetapi juga menciptakan hewan air yang kuat pada saat yang sama. Purple Scarlet Grass. Seruan rendah datang dari beberapa orang jenius di dekat pantai. Bam! Seorang laki-laki yang ditutupi lapisan air meraih rumput yang tampak aneh, melompat keluar dari air, dan berlari menuju pantai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Puluhan ikan di dekatnya memamerkan gigi mereka dan mengikuti. Ikan terlemah ini berada di peringkat tuan sejati, dan yang terkuat telah mencapai asal inti realem. Lingkungan dari Demidewa Forgotten Garden berarti bahwa itu pertumbuhan apapun yang hidup di dalam setidaknya 10 kali dan bahkan hingga 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. The Purple Scarlet Grass adalah rumput yang dapat memperkuat tubuh seseorang dan membantu siapapun di bawah realem Void Dewa. Informasi muncul di pikiran Zhao Feng. The Purple Scarlet Grass hampir punah di dunia luar, tetapi ada sejumlah besar di Purple Smoke Lake. Di seluruh Cham Ocean, lebih dari 90% dari Purple Scarlet Grass berasal dari sini, jadi pada dasarnya tidak ada persediaan untuk itu. Selain memperkuat tubuh, Purple Scarlet Grass memiliki efek aneh lainnya. Jika seseorang memakan sejumlah besar Purple Scarlet Grass, mereka mungkin bisa mendapatkan garis darah water yang defensif. Sederhananya, itu bisa memberi seseorang garis darah elemen air. Ini terdengar luar biasa, tetapi apapun yang terdengar luar biasa adalah normal di Demidewa Forgotten Garden. Setelah semua, pemilik Demidewa Forgotten Garden telah mengambil setengah langkah ke ranah para dewa. Tolong aku, laki-laki itu berteriak ketika beberapa ratus ikan menyerangnya. Di Demidewa Forgotten Garden, tekanan dari surga dan bumi sangat kuat, dan kultivator Origin Core Realm yang normal bahkan tidak bisa terbang. Bahkan mereka yang berada di Grid Origin Core Realm hanya bisa sesaat bepergian di udara. Meskipun pria khusus dalam teknik elemen air, ia menghadapi serangan beberapa ratus ikan di danau. Sebagian besar ikan di Purple Smoke Lake adalah karnivora, dan mereka memiliki indera penciuman yang tajam terhadap orang asing dan akan menyerang mereka secara naluriah. Cepat, bantu junior martial Brother Zhu. Petik 2. Ada 2 murid di pantai. Salah satu dari mereka mengeluarkan busur sementara yang lain menggunakan teknik jiwa yang mengirim energi mental melalui udara untuk menghentikan serangan dari ikan. Namun, bahkan dengan semua itu, ketika pria itu hendak mencapai pantai, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gelombang kacau melonjak keluar dari danau sebagai sosok raksasa makhluk, bersisik gelap bisa dilihat. Awas, ini buaya purba. 2 murid lainnya, yang lembaga lainnya di tahap akhir Small Origin Core Realm, melepaskan serangan terhadap buaya. Namun, sisik buaya itu sangat keras. Itu mengambil serangan dari 2 Small Origin Core Realm secara langsung, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan nyata di mana saja. Ledakan, sisik buaya purba berwarna ungu pucat bagi mereka saat melayang ke arah laki-laki. Arg, laki-laki yang terlatih dalam teknik air berlari secepat yang dia bisa tetapi masih sedikit di kaki. Retak, setelah kehilangan kaki, pria itu berhasil melarikan diri dari zona bahaya dengan bantuan 2 murid lainnya. Jumlah binatang di Purple Smoke Lake dan kekuatan mereka lebih besar dari yang kita bayangkan. Petik 2. Ketiganya terkejut. Meskipun mereka mendapat 1 tangkai rumput, salah satu dari mereka kehilangan 1 kaki. Sementara nilai rumput skala ungu tinggi, harga yang mereka bayar terlalu banyak.
Seseorang membutuhkan setidaknya selusin Purple Scarlet Grasses untuk mendapatkan garis darah water yang defensif. Petik 2. Ekspresi dari ketiganya terasa pahit. Pada saat yang sama, sosok-sosok jenius lainnya mulai muncul di dekat Purple Smoke Lake. Hanya mereka yang berada di Great Origin Core Realm yang akan dapat memperoleh beberapa barang bagus tanpa terluka. The Purple Scarlet Grass hanyalah salah satu harta langka di Purple Smoke Lake. Kedalaman danau mengandung harta yang lebih berharga. Rupanya, bahkan ada lomba putri duyung di kedalaman danau, serta sebuah istana rahasia. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir, dia tidak terburu-buru. Karena mereka tidak dapat terbang, bahkan mereka yang berada di Great Origin Core Realm hanya bisa menguji keberuntungan mereka di dekat pantai. Pemikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas, dan dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Bocah itu sendirian, murid inti sekte mana yang dia? Petik 2. Dia terlihat sangat baru. Petik 2. Tatapan dari tim 3 orang dari sebelum mendarat di Zhao Feng, yang perlahan-lahan mendekati mereka. Ketiganya memiliki ekspresi waspada. Salah satu dari mereka mencengkeram busurnya, yang lain mulai mengedarkan teknik jiwa rahasianya, dan laki-laki terakhir, yang dilatih dalam elemen air, meletakkan rumput skala ungu jauh. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiganya. Dia duduk di dekat tempat buaya purba itu muncul. Buaya purba adalah ras langka di Purple Smoke Lake yang juga bisa menyerang di darat. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia duduk di depan 3 tatapan waspada. Ketiganya diam-diam terpana. Apakah pemuda berambut biru ini arogan atau hanya terbelakang? Seekor buaya purba baru saja menyerang di sana dan dia masih berani duduk di sana. Kami bertiga berasal dari Sekte Gelap Cloud. Bolehkah kami tahu dari sekte mana Anda berasal? Petik 2. Pemanah itu berbicara. Klan sakral mistik yang benar, Zhao Feng. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh dengan punggungnya ke arah ketiga. Klan suci mistik yang benar. 3 dari Dark Cloud Sect langsung mengungkapkan ekspresi waspada. Mereka tidak berani meremehkannya sama sekali. Kedua klan suci berdiri di puncak tanah suci. Bahkan di Demidewa Forgotten Garden, para murid dari 2 sekte bintang itu dirugikan melawan orang-orang dari klan bintang 3. Mundur untuk sekarang. Petik 2. Ketiga mundur kembali ke jalur batu giok hijau dan pulih. Mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap tinggal dan menyaksikan kemajuan para jenius lain di dekatnya. Sebagian besar jenius dikejar oleh ikan di dalam danau. Hanya sepasang Great Origin Core Realms dan penjinak binatang betina yang mendapat imbalan. Penjinak binatang betina itu telah menjinakkan lebih dari selusin ikan untuk mengumpulkan harta di danau. Tatapan Zhao Feng mendarat di penjinak binatang betina dan dia menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, gelombang kacau melanda menuju Zhao Feng. Buaya purba, hati 3 jenius Dark Cloud Sekte melompat. Kekuatan pertempuran buaya kuno hampir mencapai puncak Small Origin Core Realm, dan bahkan bisa bertahan melawan serangan dari Great Origin Core Realms. Baik, senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia mengunci buaya dengan mata roh lordnya. Dark Heart Seal, niat dingin keluar dari mata kirinya dan masuk ke jiwa buaya. Tubuh buaya langsung membeku di udara sebelum jatuh ke tanah. Zhao Feng duduk tak bergerak, dan ekspresinya tidak berubah. Setelah 1 atau 2 napas, buaya kuno dengan hormat berjalan di samping Zhao Feng. Ini yang pertama. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Meskipun pertahanan fisik buaya kuat, jiwanya rata-rata. Ini, ekspresi dari 3 dari sekte awan gelap berubah secara dramatis. Dia berhasil mengendalikan buaya purba dengan mudah. Jenius yang ahli dalam jiwa terkejut. Kekuatan jiwa seseorang biasanya paling tidak harus berada di kerajaan inti asal agung untuk mengendalikan buaya purba. Tetapi bahkan seorang raja yang berdaulat yang mengkhususkan diri dalam jiwa tidak dapat mengendalikannya dengan begitu mudah. Ketiganya kemudian menyaksikan Zhao Feng duduk di buaya pada buaya. Buaya mulai berenang di sekitar pantai, yang merupakan wilayahnya. Zhao Feng duduk di buaya, dan ikan-ikan lainnya tidak berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng bertemu buaya purba kedua. Dark Heart Seal, mata kiri Zhao Feng mengedarkan teknik jiwanya dan berhasil memperbudak buaya purba kedua. Ini berarti Zhao Feng sekarang memiliki 2 buaya purba. Mata ketiga dari sekte awan gelap menonjol. Dengan 2 buaya kuno, Zhao Feng tidak perlu takut apapun di dekat pantai. Namun, Zhao Feng tidak menggunakan buaya untuk mengumpulkan harta seperti yang mereka harapkan. Suara mendesing. Kedua buaya kuno terus berenang di sekitar pantai. 1 jam kemudian, 3, 4, 5. Petik 2. Jumlah buaya purba di bawah kendali Zhao Feng meningkat. Pada saat ini,
dia bahkan menangkap perhatian penjinak binatang betina itu. Kekuatan garis mata orang itu dapat mengendalikan 5 buaya purba dengan mudah. Penjinak binatang perempuan tercengang. Orang harus tahu bahwa itu dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan hanya berhasil mengendalikan 1 buaya purba dan lebih dari selusin ikan. Selanjutnya, dia harus terus menggunakan teknik rahasia jiwanya atau kalau tidak mereka akan lepas kendali, sedangkan Zhao Feng's Dark Heart Seed sepenuhnya memperbudak target. Tekniknya sangat efisien. Dia sudah mengendalikan 5 atau 6 buaya kuno dan dengan mudah mengumpulkan beberapa sumber daya berharga di dekat pantai. Petik 2. Penjinak binatang perempuan menatap Zhao Feng dengan bingung. Zhao Feng sudah memperbudak 5 atau 6 buaya kuno, tetapi tidak ada tanda-tanda dia mengumpulkan sesuatu. Dari situ, orang bisa melihat betapa ambisiusnya dia. Dia mungkin memiliki tujuan yang lebih besar. Akhirnya, setelah memperbudak 10 buaya kuno, Zhao Feng menghela nafas dan menjadi sedikit lelah. 10 buaya purba, kekuatan tempur masing-masing sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan pertahanan mereka dapat menghentikan serangan dari Great Origin Core Realm. Petik 2. Hati 3 dari Sekte Gelap gemetar-gemetar. Penjinak binatang betina menyaksikan aksi setiap Zhao Feng dengan iri hati. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang jenius yang menantang surga yang khusus dalam jiwa ini ada dalam pikirannya. Setelah memperbudak 10 buaya purba, Zhao Feng akan mampu mendominasi pantai Danau Asap Ungu dengan bawahan ini seorang diri. Pada saat ini, semua jenius di dekatnya, termasuk 2 real core inti besar, waspada terhadap Zhao Feng. Setiap tindakan dan gerakannya membangkitkan perhatian. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Feng memerintahkan 10 buaya kuno untuk berenang perlahan menuju pusat. Dia tidak berani pergi terlalu jauh. Ada banyak binatang di Purple Smoke Lake. Beberapa spesies ikan berjumlah ribuan dan puluhan ribu. Jika seseorang terjebak oleh mereka, bahkan setengah langkah Void Dewa Realms perlu mundur. Buaya purba hanya berada di bagian atas rantai makanan di sekitar pantai Purple Smoke Lake. Tepat pada saat ini, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan berjumlah hingga 100 muncul di air di depan. Yang terlemah dari mereka telah mencapai peringkat Lord sejati, dan ada hampir 10 aura asal inti realm. Ikan itu merasakan aura buaya dan tidak berani mendekat. Pergi. Petik 2. Zhao Feng duduk di buaya dan memerintahkan buaya lainnya untuk bergerak lebih dekat ke kelompok ikan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan langsung panik. Tanpa beberapa ratus dari mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengancam 10 buaya kuno. 10,000 Divine Thought Technique, satu pemikiran menjadi 10. Petik 2. Pikiran Zhao Feng tiba-tiba terbagi menjadi puluhan pikiran, yang semuanya menggunakan segel jantung gelap pada ikan. Karena mereka panik dan takut, mereka dengan mudah diperbudak oleh Dark Heart Cell. Hanya dalam satu nafas, Zhao Feng memperbudak 18 ikan dengan segel jantung hitam miliknya. Semua ikan setidaknya berada di True Lord Rank, tetapi Dark Heart Cell yang digunakan oleh 10,000 Divine Thought Technique milik Zhao Feng masih mampu mengendalikan mereka. Wosh! Ikan yang diperbudak berenang ke buaya purba dengan hormat. Dia berhasil mengendalikan banyak ikan hanya dengan satu pikiran. Penjinak binatang betina itu tidak percaya. Matanya penuh kekaguman. Dia juga terlatih dalam energi mental, jadi dia tahu bahwa itu penguasaan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Membagi pikiran seseorang menjadi 10 atau 20 pemikiran yang berbeda dan menggunakan teknik jiwa pada saat yang sama melalui setiap pemikiran individu, kepadanya, ini sudah menjadi Grandmaster. Namun, memperbudak 18 ikan hanyalah gelombang pertama Zhao Feng. Gelombang kedua datang saat pikiran Zhao Feng terbelah sekali lagi dan memperbudak 10 atau 20 ikan lagi. Gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Setelah 5 gelombang, Zhao Feng sudah memiliki 100 ikan dan 10 pemimpin ikan Origin Core Realm. Penjinak binatang perempuan bingung. Seberapa kuat jiwanya, bahkan jika dia memiliki garis mata yang dapat mengurangi jumlah energi yang dihabiskan, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Petik 2. Penjinak binatang betina tidak bisa percaya matanya. Dia menganalisis bahwa itu jiwa Zhao Feng setidaknya berada di tahap akhir Great Origin Core Realm atau lebih kuat, dan dia memiliki garis mata darah yang meningkatkan efisiensinya di atas itu. Zhao Feng sekarang memiliki 10 buaya kuno dan sekitar 100 ikan. Langkah pertama tentang selesai. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Jumlah pasukan yang dia miliki sekarang cukup untuk menguasai pantai Purple Smoke Lake.
Setelah beristirahat selama 1 jam untuk memulihkan energinya, Zhao Feng mengirim beberapa perintah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ikan-ikan mulai bergerak di sekitar tepi luar dari Purple Smoke Lake. Dengan perintah Zhao Feng, ikan membentuk kelompok dan memulai untuk mengumpulkan sumber daya di sekitar Purple Smoke Lake. Danau asap ungu memiliki banyak sumber daya langka dan berharga. Efisiensi satu orang saja terlalu rendah, dan ada terlalu banyak ancaman di danau. Petik 2. Zhao Feng tidak melakukan apapun sendiri, dia menyerahkan semuanya kepada bawahannya. Buaya lebih akrab dengan lingkungan di sini, dan mereka sebenarnya agak cerdas. 100 ikan adalah kekuatan utama untuk mengumpulkan sumber daya sementara buaya kuno adalah pengawal, dan mata rohan Lord Zhao Feng bertanggung jawab untuk menemukan sumber daya di danau. Purple Scarlet Grass. Mata Zhao Feng menyala saat dia menemukan jejak Purple Scarlet Grass. Purple Scarlet Grass adalah sumber daya yang diciptakan oleh Purple Smoke Lake, dan itu memiliki kekuatan aneh. Setengah alasan mengapa para jenius datang adalah untuk Purple Scarlet Grass. Tidak buruk. Petik 2. Zhao Feng memegang beberapa batang Purple Scarlet Grass dan memastikannya asli. Dengan kekuatan seperti itu di bawahnya, dia yakin dia bisa menemukan lebih banyak. Untuk menguji efek dari Purple Scarlet Grass, Zhao Feng memutuskan untuk memakannya. Aura dingin langsung memasuki daging dan darahnya, yang mulai terbakar. Lapisan samar api ungu mulai bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan sedikit berjuang. Sebuah kultivator Origin Core Realm yang normal akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyerap energi dari satu Purple Scarlet Grass. Namun, keberadaan Zhao Feng tidak sederhana setelah diperkuat oleh Aura Realm Dream kuno. Kecepatan serapannya tidak dapat dianggap logis. Rumput skala ungu memang memiliki efek pada tubuh dan keberadaan saya, tetapi efeknya bagi saya tidak terlalu kuat. Petik 2. Zhao Feng merasakannya dengan jelas karena keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas kerajaan inti asal yang besar dan sedang mendekati Realm Void Dewa. Bahkan tubuh dan keadaan eksistensi setengah langkah Void Dewa Realm tidak sekuat Zhao Feng. Tentu saja, Zhao Feng menginginkan Purple Scarlet Grass lebih karena garis darah pertahanannya. Item yang bisa memberi seseorang garis darah langka di seluruh Fan Universe. Ini adalah aspek yang paling berharga dari Purple Scarlet Grass. Seiring berlalunya waktu, tentara yang dikendalikan Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya, menempatkan kepentingan yang lebih besar pada Purple Scarlet Grass. Ketika mereka mengumpulkan sumber daya, tidak dapat dihindari bahwa itu akan ada kerugian bagi pasukan, tetapi ia juga memperbudak lebih banyak. Setengah hari kemudian, jumlah ikan di bawah kendali Zhao Feng sebenarnya malah meningkat. Jumlahnya telah mencapai lebih dari 200. Selama target diperbudak oleh Dark Heart Cell, mereka akan mematuhinya dari dasar jiwa mereka, yang berarti bahwa itu energi yang digunakan untuk mengendalikan mereka nantinya akan sangat kecil. Purple Scarlet Grass, Blackwater serangga rumput, air batu berharga, Blue Shell. Petik 2. Harta dan sumber daya langka dari berbagai jenis dikirim ke Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng hanya pergi untuk harta dan sumber daya yang berguna untuk Origin Core Realm atau punah di dunia luar. Di antara mereka, fokus utamanya masih Purple Scarlet Grass. Sumber daya dan harta lainnya terutama digunakan baik untuk bantuan dari luar, pembuatan pil, penempaan senjata, atau penangkal racun, sedangkan rumput skala ungu dapat langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Dia menempatkan yang paling penting pada jenis sumber daya itu. Efisiensi 200 ikan sangat tinggi, dan jumlah Purple Scarlet Grass di tangan Zhao Feng terus meningkat. 18, 19, 20. Petik 2. Rumput skala ungu Zhao Feng terus bertambah hanya dengan memesan bawahannya di sekitar, sedangkan yang lain akan menggunakan waktu setengah hari untuk menemukan 1 atau 2 saat menghadapi pengejaran banyak binatang dalam prosesnya. Setiap jam atau lebih, Zhao Feng akan memakan rumpun Purple Scarlet Grass. Karena jumlah yang dia makan terus bertambah, tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat, terutama dalam hal pertahanan. Ketika dia memakan 10 potong Purple Scarlet Grass, Zhao Feng merasakan garis keturunannya mengalami perubahan aneh. Sepertinya ada aura air ungu gelap di dalam tubuhnya. Zhao Feng mencoba mengendalikan aura ini di tubuhnya. Weng, lapisan tanda ungu gelap muncul di kulit Zhao Feng, yang segera berubah menjadi sisik. Keberhasilan. Zhao Feng sangat gembira. Dia sekarang memiliki kekuatan garis darah baru di tubuhnya. Zhao Feng bisa merasakan bahwa itu pertahanan sisiknya kuat, mirip dengan sisik di tubuh buaya kuno. Buaya purba semua hanya di Small Origin Core Realm,
namun pertahanan mereka dapat memblokir serangan dari Grid Origin Core Realm. Kekuatan garis darah biasanya didasarkan pada seberapa kuat tubuh seseorang. Keberadaan dan tubuh Zhao Feng telah menyerap banyak aura kerajaan mimpi kuno, sehingga kekuatan garis pertahanan barunya mengejutkan sangat kuat. Garis darah defensif ini hanya meningkatkan pertahanan saya secara keseluruhan sebesar 30%. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar, dan ini baru awalnya. Dia masih makan lebih banyak Purple Scarlet Grace untuk meningkatkan konsentrasi garis darah. Pada saat yang sama, Zhao Feng sesaat pergi ke alam mimpi kuno untuk menyerap auranya dan memurnikan garis keturunan. 28, 30, 35. Petik 2. Tentara kecil Zhao Feng tentara kecil masih meluas, dan efisiensi mereka masih meningkat. Binatang-binatang itu semua cerdas sampai tingkat tertentu, dan Zhao Feng mengirim gambar Grace skala ungu ke pikiran para pemimpin dan memerintahkan mereka untuk fokus pada rumput khusus ini. Pada hari kedua, jumlah potongan Purple Scarlet Grace yang ada di tangannya telah mencapai sekitar 40. Dia menerima Purple Scarlet Grace lebih cepat daripada dia bisa memakannya. Pada saat ini, kekuatan keturunannya yang baru telah berevolusi juga. Dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk membentuk tanda air ungu gelap di tubuhnya, dan sisiknya menjadi lebih kental. Pertahanan saya sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi garis darah defensif ini tidak mempengaruhi pelindung pertahanan darah saya. Petik 2. Zhao Feng merasa bahwa itu tubuhnya, terutama dalam hal pertahanan, telah menjadi lebih kuat. Semua ini mendarat di mata para jenius lain dari Tanah Suci. 1,5 hari telah berlalu sejak pembukaan Demi-Dewa Forgotten Garden. Ada 20 atau 30 jenius yang saat ini berkumpul di sekitar Purple Smoke Lake, dan panen Zhao Feng membuat mereka semua cemburu. Namun, tentara Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu cukup untuk membuat sebagian besar jenius lainnya sangat takut padanya. 20 buaya kuno dan 400 ikan. Petik 2. Penjinak binatang betina menatap Zhao Feng seperti dia tidak melihat manusia. Di sudut danau yang lain, Asmol Core Realm yang sangat sedikit mengambil lebih dari 90% rumput skala ungu. Petik 2. Pasukannya sudah mengambil lebih dari setengah dari semua sumber daya dan harta di sini. Kami bahkan tidak punya tulang untuk dikunyah. Petik 2. 5 atau 6 jenius berkumpul bersama. Mereka melihat pasukan spesies air dengan kemarahan dan keengganan. 2 dari mereka telah mencapai Grid Origin Core Realm. Salah satunya adalah seorang pria dengan wajah kering dan layu sementara yang lain adalah seorang pemuda yang dikultivasikan dalam Dao Pedang. Laki-laki dengan wajah layu khusus dalam Dao of Ghost Course dan memiliki pasukan 100 kerangka. Di antara mereka, 8 telah mencapai Origin Core Realm, dan kerangka emas telah mencapai peringkat Lord Sovereign. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.